Halo teman-teman, ini nih buktinya ya. Oh iya, belum ucap salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi ada temen yang komen, masa bisa sih stroberi hidup di Blitar dan berbuah? Ini buktinya. Jadi semua tanaman itu bisa beradaptasi ya. Apalagi kalau di tropis. Meskipun aslinya tanaman subtropis ya, yang butuh hawa dingin saat malam hari, ya tetap aja bisa. Cuma buahnya tidak terlalu besar. Tapi menurut aku, untuk stroberi ukuran sebesar ini jauh lebih gede daripada yang dijual di kemasan itu ya. Kemasan Mika kalau di pasar-pasar yang stroberi grade istilahnya yang paling kasta bawah lah. Kan jauh lebih kecil ya kan? Dan tentunya kalau itu bukan ini bisa jadi tuh bukan yang terlalu unggul teman-teman ya. Tapi kalau nanam sendiri kan kita bisa ini apa ya, istilahnya tuh bisa pilih jenis bibitnya sama bisa dipanen bener-bener mateng. Jadi rasanya jauh lebih manis daripada beli. Kalau beli itu kadang ya, kalau yang bukan di supermarket ya teman-teman ya, itu tuh masih mengkal udah dipanen. Maksudnya mengkal tuh kayak gini loh. Nah, kayak gini udah dipanen gitu, biar tidak busuk di perjalanan. Oh ya, ngomong-ngomong, ini namanya stroberi California. Bismillahirrahmanirrahim. Manis asam. Kalau manis doang, teman-teman pasti kayak bosen. Kalau kita makan gula doang, pasti kan rasanya bosen. Tapi kalau ada asamnya sedikit, lebih enak. Nah, yang lainnya teman-teman, misalkan ini stroberi Saga Honoka. Beda-beda ya teman-teman ya. Kalau Saga Honoka tuh bisa gede. Ini contohnya Saga Honoka teman-teman. Aku sangat suka dengan cita rasa Saga Honoka teman-teman. Manisnya kuat, asamnya kuat. Jadi rasanya tuh bener-bener kayak enak gitu loh. Beda dengan yang apa ya, cuma gula doang gitu. Nih tangkainya panjang-panjang. Semua ini organik teman-teman. Nah ini pohon pepaya ini juga pakai mode organik ya. Rasanya manis, tebal, warnanya merah dan keras ya, teksturnya tidak lembek. Ini dipagarin sama pohon stroberi ya, melingkar. Aku pengen bikin taman buah-buahan dipagarin melingkar. Nah ini rumahku Sugaku teman-teman. Jadi ya masih sangat sederhana ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, di sini tuh cuacanya tuh enak, hawanya dingin. Loh kan, denger gak ada suara burung bekicau? Pupuknya itu awalnya dari sini teman-teman. Untuk kehidupan tanamanku tuh di sini ya. Jadi ini udah aku encerin. Jadi sebelumnya aku bikin tandon di belakang rumah sana, isinya buah-buahan dibusukkan, ditutup itu doang. Jadi tetap bisa ngeses. Terus diambil airnya 1 gayung, terus dicampur sama air 1 tong ini. Ini tongnya kecil loh teman-teman. Paling kalau airnya itu cuma 25 liter kan lah, nggak sampai 50 liter. Ini kecil tongnya nih ya. Tapi ini kualitasnya tuh oke nih tong ini ya, kena panas nggak rusak. Ini stroberi California ya kan, California yang ini Saga Honoka. Terus kalau misalkan teman-teman itu punya bawang daun ya, panennya dicabut, tanahnya digemburin lagi, dimasukin lagi, batangnya tancepin lagi gitu. Jangan cuma dipotong ya. Kalau cuma dipotong nanti lama-lama tanahnya keras, terus tanamannya jadi kurang bagus. Jadi harus digemburin juga tanahnya ya.
tapi batangnya tancepin lagi. Nah yang ini aku bersihin, mau jadiin apa, anggur teman-teman, buat tempat anggur aja. Yang kecil ini buah sultan teman-teman ya, namanya long white murbei. Jadi murbeinya panjang dan berwarna putih, seperti anggur tapi kecil panjang kayak gitu, berdompol-dompol gitu. Cuma dia masih bibit ya. Ini pokoknya ini tuh kayak ya pacar utama sih, kayak pacar utama. Yang ini bibit pir teman-teman, pohon pir Jepang ya. Daunnya kayak gini nih. Tiap hari ini dipupuk ya teman-teman ya. Setiap hari tanamanku aku pupuk. Jadi pupuknya itu beda dengan petani ya. Kalau petani jagung, petani padi itu kan pupuknya banyak, terus dalam 3 bulan cuma 2 kali atau 3 kali gitu kan, sebulan sekali lah. Kalau aku enggak, kalau aku setiap hari ya, tapi dosisnya sangat rendah. Ada yang tahu ini tumbuhan apa? Jadi ini adalah pohon kembang kol, tapi udah dipanen ya, ini bekasnya agak tinggi. Terus ini kayunya aku potong gitu, muncullah daun tunas-tunas banyak kayak gini ya. Nggak tahu mau dibuat apa, pokoknya ditanam dulu. Tapi ini bisa dimakan teman-teman, daunnya ya, bisa banget dimakan. Kayak sawi rasanya, tapi dia agak keras renyah gitu, lebih tebal gitu loh. Daunnya itu kayak kriuk-kriuk gitu. Apa ya lah, bahasa Indonesia apa ya, ya renyah itulah. Nah ini kan musim jambu teman-teman. Nah ini setelah aku siram rutin setiap hari pakai larutan rendaman buah-buahan busuk dan rumput busuk, nah pokoknya gitu-gituan, sampah lah, jadinya banyak bunganya nih teman-teman ya. Nah nyampe sini kan teman-teman, ini bunga ya, alhamdulillah. Ini bunga, alhamdulillah. Ini bunga enggak. Jadi ini enggak makan NPK belian teman-teman, semuanya tuh murni organik, alhamdulillah berhasil. Jadi setiap hari dipupuk organik itu ya, di dahannya itu muncul bunga, alhamdulillah banyak teman-teman, dompolannya itu banyak. Semoga jadi semua ini teman-teman, amin. Nah ya, jadi dulu ini ya bibit pepayanya kalau udah aku seleksi ya, aku tanam di polybag kecil-kecil. Dan untuk teman-teman yang berminat nanam, gratis asal mau kesini. Oke, gedenya kayak gini teman-teman, simple banget pokoknya nanamnya tuh. Gedenya kayak gini, itu benih juga dari sini, dari pohon ini teman-teman. Bawahnya aku kasih batu ya, buat apa ya, buat hiasan aja sih sebenarnya. Pengennya itu dikasih batu semua blek gitu ya, semua batu blek. Soalnya apa, ini kan ini ada stroberinya kan di pinggir-pinggir. Jadi kalau dikasih batu, misalkan hujan, kan tanahnya nggak muncrat-muncrat ke buah stroberinya gitu toh. Nah kalau nggak muncrat-muncrat ya bagus, mengurangi kemungkinan untuk busuk buahnya. Nah ini banyak yang nanya nih, orang lewat sama tetangga-tetangga, mau diapain gitu ya. Jadi ini tanahnya setelah digali seperti ini teman-teman, pakai linggis ya, terus tanahnya dihamparin ke jalan ya kan. Aku hamparin ke situ, udah kering ya tanahnya. Habis itu akan dimasukin lagi ke lubang ya. Habis bikin video aku masukin lagi. Nggak dikasih pupuk, nggak pakai pupuk organik. Jadi
maksudnya nggak pakai kotoran hewan ya aku ya teman-teman ya. Ini doang masukin lagi. Apa nggak keras mas? Oh iya, ini mau aku tanamin anggur Jupiter. Bibitnya masih di perjalanan ya, online dari temanku di Nganjuk, Mas Ari. Nah, masukin biar tanahnya gembur. Aku punya formulanya teman-teman. Formulanya itu gampang banget bikinnya, yaitu tadi buah-buahan yang direndam, rumput yang direndam itu mengandung asam apalah, itu aku lupa namanya, asam apa itu. Nah, itu bisa menggemburkan tanah. Dan ternyata benar teman-teman, cuma rendaman kayak gitu doang itu tuh bisa menggemburkan tanah. Teman-teman bisa tes sendiri ya. Kalau teman-teman ya punya tanah yang keras, dikasih titeni ya, dikasih tanda gitu, misalkan dikasih batu gitu yang besar. Nah, sekitarnya itu disiramin sama rendaman rumput itu. Nanti bisa ini apa namanya? Bisa gembur sendiri gitu. Tapi nggak cuma 1 kali 2 kali ya. Aku sadarnya itu 1 bulan lebih ya sadar. Soal pas ini kan ditumbuhin rumput ya, subur kan. Rumputnya itu mudah dicabut karena tanahnya jadi gembur. Bisa dites sendiri teman-teman. Itu asik banget. Itu nggak sengaja itu ya. Nggak sengaja. Aku juga punya ini teman-teman, buah ajaib. Jadi kalau kalian nonton saat ini, berarti kalian menonton aku sedang ini apa ya? Membangun taman. Yes. Jadi semuanya masih apa ya? Masih baru lah, tanaman baru. Bukan yang udah bagus-bagus gitu ya. Moga-moga berhasil lah. Jeruk tongheng ini namanya teman-teman. Ini kulitnya bisa dimakan, tipis ya, kulitnya tuh tipis banget, tapi bisa dimakan, rasanya tuh manis, terus ada bijinya, tidak berair. Jadi airnya tuh sangat sedikit. Jadi kalau digigit itu kayak nggak moncrot gitu loh, renyah gitu, renyah, kayak ketela lah, modelnya kayak gitu, nggak ada airnya gitu loh. Dimakan tuh, nggak ada serengnya teman-teman ini, dan dia tuh rajin berbuah, gantian terus ya. Ini cuma di pot. Ini kalau ditanam di tanah langsung, insya Allah lupa berhenti berbuah ini. Yang ini uji cobanya juga termasuk berhasil teman-teman. Jadi antara pupuk dari rendaman rumput versus pupuk dari rendaman daun rambutan yang jatuh. Jadi daun yang kering jatuh versus rumput yang masih hijau. Jadinya seperti ini. Ini yang pakai daun rambutan kering yang udah jatuh ya, jadi udah tua. Yang ini pakai rumput yang masih muda. Yang ini belum berbunga, yang ini udah mulai berbunga teman-teman. Ini asik banget. Jadi tahu ya mana yang lebih baik. Pohon apelku. Nah, kalau pecinta tanaman kayak gini, ada satu gini pasti diambil untuk dibersihin. Wah, yang ini pemandangannya belum sedap ya teman-teman ya. Masih banyak pot yang nganggur atau polybag nganggur kayak gini, belum sedap ya bagi pecinta tanaman tuh pasti malang kadak gitu pasti. Nah, ini uji coba melonku teman-teman. Alhamdulillah ya bisa modot meskipun potnya cuma segini. Bukan potnya cuma segini. Jadi ini sebenarnya bawahnya tuh ada lubangnya ya. Cuma biar kelihatan mini aja gitu. Malah di tanahnya ini, di dalamnya sini ya. Kalau ini tanahnya cuma biasa, cuma buat nyemai. Kalau yang di bawahnya ini malah banyak pupuknya teman-teman. Jadi ada 3 media. Yang ini pakai daun bambu. Jadi sebelumnya aku kasih lubang ya dalam, aku masukin daun bambu banyak, aku kasih tanah lagi, terus dikasih potnya ini. Nah, bawahnya kan berlubang. Terus yang itu, ya itu ada lagi toh. Nah, itu pakai kotoran kambing ya. Juga sama, dilubangin dulu, kasih kotoran, terus dikasih tanah. Terus yang ini pakai rumputnya dijemur dulu.
sampai benar-benar kering, baru dimasukin ke lubang, ditutupi tanah, terus dikasih tanaman ini. Di sana juga sama, tapi bukan rumput ya, tapi daun pisang yang udah kering gitu. Nanti atau kedepannya dites mana yang lebih subur kayak gitu. Ini rambatannya sederhana ya, cuma besi, aku kasih cor gitu bawahnya biar tidak guling, terus kasih apa ini ya, pita-pita ini, pokoknya pitanya ini kuat banget ini, kena hujan kena panas tapi nggak patah, kok patah sih, nggak putus, tapi udah lumayan jelek. Mungkin setelah mungkin setelah melonnya ini merambat, panen habis, waktunya ganti. Masih kuat sih teman-teman, masih kuat banget, cuma warnanya yang udah jelek, kusam. Nah, aku kalau nyapu-nyapu nih di pagi hari kayak gini, sampahnya ini yang nggak aku bakar teman-teman, cuma aku timbun gitu doang. Kan sampahnya cuma daun-daun rambutan dan lain-lain kayak gitu kan, ya termasuk rumput, termasuk apalah gitu, sampah-sampah yang gini-ginian lah. Oke, gitu aja, terima kasih teman-teman, dadah.